Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Wardah Indah Dihayati, dosen tetap PNS pada Prodi Tata Rias dan Kecantikan Fakultas Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu pada mata kuliah Manajemen Bisnis Kecantikan. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang menunjang profil lulusan pada Prodi Rias dan Kecantikan Program Sarjana Terapan, yaitu Beauty Trainer. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa di semester 3 dengan kode mata kuliah VTR60216 dengan bobot 2 SKS teori. Mata kuliah Manajemen Bisnis Kecantikan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai prinsip dan praktek manajemen dalam industri kecantikan berdasarkan fungsi manajemen yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Mahasiswa akan mempelajari aspek perencanaan bisnis seperti analisis peluang, strategi pemasaran, dan proyeksi keuangan. Kemudian pengorganisasian usaha melalui pembagian tugas, struktur kerja, dan pengelolaan sumber daya manusia. Pelaksanaan operasional mencakup kepemimpinan, pelayanan pelanggan, dan motivasi kerja, serta pengendalian usaha melalui evaluasi kinerja, pengawasan biaya, dan pengembangan layanan dan produk kecantikan. Dan semua materi ini disampaikan dalam total 16 kali pertemuan dengan 14 kali paparan materi dan 2 kali pertemuan untuk UTS dan juga UAS. Selanjutnya, learning outcome pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu membuat bisnis plan dalam bidang usaha kecantikan secara berkelompok. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini mencakup JPL 5 dan juga JPL 6, di mana JPL 5 adalah mampu membangun dan mengelola usaha di bidang kecantikan atau beauty plannership dengan menggunakan prinsip manajemen, pemasaran digital, dan kewirausahaan. Selanjutnya, JPL 6 adalah mampu bekerja sama dalam tim multidisiplin dan pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung praktek dan pengembangan profesi di bidang kecantikan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK diantaranya yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar manajemen bisnis dan prinsip manajemen dalam konteks industri kecantikan. Yang kedua, mahasiswa mampu menyusun perencanaan bisnis usaha kecantikan yang meliputi analisis pasar, strategi pemasaran, perencanaan operasional, dan proyeksi keuangan. Yang ketiga, mahasiswa mampu merancang struktur organisasi dan sistem kerja yang efektif dalam pengelolaan SDM usaha kecantikan. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan strategi pengelolaan operasional, kepemimpinan, dan pelayanan pelanggan dalam menjalankan usaha kecantikan. Yang kelima, mahasiswa mampu melakukan pengendalian dan evaluasi usaha kecantikan melalui pemantauan kinerja, analisis keuangan sederhana, dan perbaikan berkelanjutan. Yang keenam, mahasiswa mampu menyusun rencana bisnis usaha kecantikan yang kreatif dan aplikatif sebagai bentuk simulasi kewirausahaan. Komponen utama dalam proses pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari delivery, interaction, dan assessment atau DIA, di mana delivery dilakukan dengan ceramah interaktif berbasis multimedia seperti PowerPoint, video, dan infografis. Kemudian dilakukan dengan diskusi kelas berbasis studi kasus dengan dunia usaha kecantikan. Kemudian pembelajaran berbasis proyek atau project based learning untuk menyusun rencana bisnis. Dan dalam mata kuliah ini menggunakan pemanfaatan LMS atau Learning Management System, di mana di kampus kami menggunakan Bismart untuk menyampaikan RPS, materi, dan penugasan. Selanjutnya untuk komponen interaction diantaranya adalah mahasiswa dengan dosen, mahasiswa dengan mahasiswa, dan mahasiswa dengan lingkungan. Untuk mahasiswa dengan dosen dilakukan melalui tanya jawab, diskusi kelompok, serta konsultasi tugas proyek. Kemudian untuk mahasiswa dengan mahasiswa adalah kolaborasi dalam kerja kelompok, presentasi ide bisnis, dan peer review rencana usaha. Untuk mahasiswa dan lingkungan dilakukan dengan observasi lapangan usaha salon atau spa, serta wawancara praktisi bisnis kecantikan. Asesmen dalam mata kuliah ini terdiri dari penilaian formatif, yaitu diskusi di kelas, kuis, penilaian sikap, penilaian tugas resum studi kasus. Selanjutnya ada penilaian sumatif, yaitu ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS dan proyek rencana bisnis kecantikan. Selanjutnya presentasi akhir rencana bisnis.
Model pembelajaran pada mata kuliah ini adalah project based learning, problem based learning, dan collaborative learning, serta blended learning. Untuk metode pembelajarannya mencakup ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, penugasan mandiri dan kelompok, serta presentasi dan peer review. Dan semua rencana pembelajaran ini tertuang di dalam RPS yang sewaktu-waktu dapat di-download oleh mahasiswa dalam Learning Management System milik kampus kami, yaitu BISMA. Berikut adalah video pembelajaran pada mata kuliah manajemen bisnis kecantikan di pertemuan ketiga dengan materi perencanaan bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Ibu. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan pada siang hari ini, Ibu presensi kalian terlebih dahulu ya. Baik, Ibu. Oke, pertama Syarifatul. Syarifatul hadir ya. Selanjutnya Putri Priscilia. Putri Priscilia hadir. Yang terakhir Dayinta. Oke, hadir semua ya. Oke, hadir semua pada perkuliahan ini. Selanjutnya sekarang sebelum memasuki materi pada minggu ketiga ini, dipersilahkan kalian untuk berdoa terlebih dahulu demi kelancaran pada perkuliahan di siang hari ini. Berdoa disilahkan. Berdoa cukup. Selanjutnya kita ke materi 3 ya di minggu ini terkait dengan perencanaan bisnis. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai macam-macam bidang usaha dalam bisnis kecantikan. Ada yang masih ingat bidang usaha yang ada di dalam bisnis kecantikan apa saja? Iya, Cynthia? Salon sama spa, Bu. Oke, ya bisa ya, ada salon, spa, ada mani-pedi. Sekarang juga perkembangan industri kecantikan juga makin banyak, jadi makin lebih pesat lagi. Dan di minggu ini kita akan belajar terkait dengan perencanaan bisnis untuk melanjutkan materi sebelumnya. Tujuan dari pembelajaran kita di siang hari ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar perencanaan bisnis, termasuk manfaat, tahapan, dan komponennya. Yang kedua adalah mahasiswa dapat menyusun tujuan awal bisnis berdasarkan segmentasi, menentukan target pasar, dan merumuskan positioning usaha yang tepat. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa dapat mengidentifikasi peluang usaha berdasarkan kebutuhan pasar, tren industri, dan potensi lokal. Tujuannya keempat, mahasiswa memiliki kemampuan berpikir kritis, inovatif, dan bertanggung jawab dalam merancang dan mengelola usaha secara berkelanjutan. Yang kelima adalah mahasiswa terdorong untuk menciptakan gagasan bisnis yang orisinal, kemudian aplikatif, dan sesuai dengan perkembangan teknologi atau budaya lokal. Seperti itu tujuan pembelajaran untuk perencanaan bisnis, di mana pada materi ini kita nanti membagi ke dua pertemuan, jadi di minggu ketiga dan juga di minggu keempat. Jadi nanti kita bagi tujuan pembelajaran ini menjadi dua tatap muka. Selanjutnya kita masuk ke konsep perencanaan bisnis. Jadi perencanaan bisnis itu adalah proses sistematis untuk merumuskan tujuan, satu ya, merumuskan tujuan bisnis yang pertama, kemudian strategi dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi kita selain merumuskan apa yang pengen kita tuju, kita juga tahu cara untuk mencapai tujuan tersebut itu seperti apa. Kemudian perencanaan ini melibatkan analisis, melibatkan pengembangan strategi, dan juga perumusan rencana yang terperinci untuk mengelola bisnis yang efektif. Untuk tujuan perencanaan bisnis, sebenarnya kenapa sih kita membutuhkan perencanaan bisnis dan apa sebenarnya tujuannya? Yaitu tujuan utamanya, kenapa kita perlu perencanaan bisnis itu adalah untuk mengarahkan perusahaan menuju pencapaian tujuan bisnisnya dengan cara yang efektif dan terorganisir. Jadi efektif itu sesuai dengan sasaran ya. Sesuai dengan sasarannya itu apa dan kita harus tepat pada sasaran tersebut, seperti itu. Dan tujuan-tujuan lainnya itu diantaranya adalah mencapai tujuan bisnis,
Yang kedua, mengidentifikasi peluang. Yang ketiga, mengembangkan strategi. Kemudian mengelola sumber daya manusia, mengurangi resiko, mengkomunikasikan visi dan misi usaha kita itu apa, kemudian menghadapi ketidakpastian. Selanjutnya adalah mengidentifikasi rencana yang darurat. Jadi kalau misalkan ada hal-hal nanti yang kiranya perlu untuk ditangani yang cepat, itu kita sudah tahu planningnya apa gitu. Dan kalau planningnya seperti itu, apakah sesuai dengan target atau tujuan kita. Kemudian adalah meningkatkan daya saing. Jadi meningkatkan daya saing dari usaha yang kita jalankan. Selanjutnya, tadi kalau misalkan dari penjelasannya Ibu, dari penjelasan Bu Wardah, kalian pasti menganggap kalau misalkan perencanaan bisnis itu penting dan menganggap sebuah perencanaan bisnis itu yang positif-positif saja. Tapi sebenarnya nih ya, ada juga orang yang menganggap kalau perencanaan bisnis itu tidak begitu penting gitu ya. Apalagi untuk usaha-usaha yang mungkin baru memulai usahanya, kemudian belum ada profit yang cukup dan mereka punya keyakinan kalau misalkan ya sudah kita jalankan terlebih dahulu aja bisnisnya. Oke, coba kalian menggali informasi kira-kira yang tidak setuju akan perencanaan bisnis itu seperti apa dan yang setuju akan perencanaan bisnis itu yang bagaimana. Sekarang Ibu bagi terlebih dahulu ya. Ada dua sisi di sini, ada kelompok pro dan kelompok kontra. Jadi dari kelompok pro nanti memberikan alasan kenapa sebuah perencanaan bisnis itu penting untuk dilakukan, dan dari kelompok kontra nanti juga memberikan argumennya kenapa sih perencanaan bisnis itu sebenarnya nggak urgent banget loh untuk dilakukan gitu. Oke, Bu pengen mendengar terlebih dahulu dari kelompok pro nih yang sebelah sini ya, kubu kirinya Bu Wardah. Yang dari kelompok pro seperti apa menanggapi kenapa kita memerlukan perencanaan bisnis? Oke, Lintang. Untuk menentukan arah usaha secara jelas, perencanaan bisnis membantu menetapkan visi, misi, dan tujuan usaha kecantikan agar tidak berjalan tanpa arah. Nah, betul. Dari kelompok pro menjelaskan pentingnya sebuah perencanaan bisnis itu untuk menentukan arah. Coba dikontra sama oleh kelompok kontra. Kalau misalkan, perlu nggak sih kita itu menentukan arah usaha gitu? Siapa? Ibu. Oke, silahkan. Menurut saya, usaha kecantikan bisa dimulai dari praktik langsung karena banyak pelaku usaha salon memulai dari keterampilan dan pelanggan tetap, bukan dari perencanaan formal. Oh, harusnya nggak usah arah usaha ya, langsung dimulai aja gitu ya. Karena ini kan mendirikan sebuah usaha, jadi ya langsung aja gitu ya. Oke, itu tadi yang dari kelompok pro. Jadi langsung aja ke usahanya, nggak usah perlu sebuah perencanaan. Karena kan siapa tahu usaha itu berubah-ubah seperti itu. Kalau misalkan dari kelompok pro, oke, silahkan Juli. Mengurangi risiko kerugian. Dengan analisis pasar, kompetitor, dan biaya, pelaku usaha bisa lebih siap menghadapi tantangan bisnis. Oke, untuk mengurangi resiko ya. Jadi sebuah perencanaan itu mengurangi resiko. Oke, jadi seperti itu kelompok kontra. Jadi dari kelompok pro tadi menjelaskan kalau misalkan perencanaan bisnis itu bisa loh mengurangi resiko yang tidak terduga. Dari kelompok pro sendiri menanggapi dari kelompok kontra seperti apa? Iya, oke Fitri. Kalau menurut saya, pasar itu kan sering berubah, jadi bisa aja rencananya itu cepat usang. Di zaman sekarang, tren kecantikan itu sangat cepat berubah sehingga perencanaan yang terlalu panjang itu bisa aja nggak relevan. Oke, jadi Fitri dari kelompok kontra menjelaskan kalau misalkan rencana itu kan berubah-ubah ya, kondisi itu berubah-ubah. Jangan-jangan nih kita merencanakan di tahun sekarang belum tentu kan sama untuk di tahun depan, apalagi kalau perencanaannya itu harus jangka panjang. Oke, silakan kelompok pro menanggapi dari tanggapan kelompok kontra. Oke, Putri. Kalau menurut saya, Bu, Membantu mengatur strategi pemasaran, jadi dapat menentukan perencanaan bisnis sehingga strateginya lebih terarah. Oke, jadi bisa mengatur usaha ya. Jadi tadi kan karena berubah-ubah, tapi dengan adanya perencanaan itu sebenarnya bisa mengatur loh, mengatur usahanya gitu seperti apa. Karena kita merencanakan dulu di awal gitu. Nah, dari kelompok kontra seperti apa tanggapannya? Oke, silahkan. Menurut saya, dengan perencanaan bisnis itu cukup menyita banyak waktu dan tenaga karena kebanyakan pelaku usaha lebih memilih langsung memulai daripada harus bersusah payah untuk memikirkan rencana bisnis.
Oke, jadi dari kelompok kontra tadi menanggapi kalau misalkan sebuah perencanaan bisnis itu bisa menyita waktu loh. Jadi menguras waktu, menguras energi. Jadi ngapain perlu perencanaan? Jadi kenapa kita nggak langsung lanjut aja usaha gitu? Nggak usah terus melulu direncanakan terlebih dahulu, tapi langsung action aja. Kalau dari kelompok pro menanggapi hal ini seperti apa? Kelompok pro silahkan. Oke, silahkan. Menurut saya itu menjadi dasar menarik investor atau mitra, karena investor itu cenderung percaya pada usaha yang memiliki perencanaan dan struktur. Oke, jadi dari dasar untuk mencari investor ya, siapa tahu nih ada yang mau menginvestasikan dananya ke usaha kita, jadi menyuntikkan dana untuk usaha kita. Dan itu kalau misalnya kita punya perencanaan yang jelas, itu tanggapan dari kelompok pro. Kalau dari kelompok kontra sendiri? Saya Bu, menurut saya modal yang kecil tidak memerlukan perencanaan yang rumit. Seperti usaha kecil di salon rumahan, perencanaan dianggap tidak terlalu formal karena tidak sesuai skala usahanya. Jadi dari kelompok kontra menjelaskan kalau misalkan kita punyanya modalnya kecil itu nggak perlu perencanaan yang begitu rumit gitu ya. Jadi ya langsung aja seperti itu ya dari kelompok kontra ya. Oke, untuk ini kita akhiri ya diskusi kita. Kita beri aplaus untuk kita semua. Ya, jadi kalian sudah mengungkapkan pendapat kalian ya terkait dengan pro sama kontra kenapa kita perlu sebuah perencanaan bisnis. Jadi pada dasarnya sebuah usaha itu pasti membutuhkan sebuah perencanaan bisnis. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah kita itu jangan hanya merencanakan saja, jangan hanya menganalisis pasar saja, tapi tidak ada actionnya gitu. Karena seringkali orang itu hanya merencanakan saja, tidak kemudian melangkah. Kemudian yang selanjutnya adalah ini alasan orang tidak membuat sebuah perencanaan bisnis. Itu yang pertama adalah bisnisnya terlalu kecil sehingga pendapatan belum besar. Tadi sudah disampaikan oleh kelompok kontra ya, dan salah satu menyampaikan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah organisasi bisnisnya masih sederhana. Yang ketiga adalah memiliki keyakinan bahwa bisnisnya itu akan sukses tanpa sebuah perencanaan. Jadi punya keyakinan itu. Jadi ada loh orang yang memiliki keyakinan kalau nggak perlu ada perencanaan yang terlalu rinci atau tidak perlu ada analisis pasar, tidak perlu mengenal konsumen, tapi kita langsung aja membuat sebuah usaha. Ada yang seperti itu, ada yang memikirkannya seperti itu. Kemudian anggapan yang keempat adalah menganggap sebuah perencanaan bisnis itu terlalu teoritis, jadi sedangkan bisnis itu bersifat praktis. Nah ini ya. Kemudian yang terakhir adalah anggapan jika bisnis itu bersifat tidak pasti. Jadi biarlah terserah nasib lah, jangan seperti ini. Karena apa? Nasib itu bisa kalian kejar. Kalau misalkan bukan kalian yang mengubah nasib kalian sendiri, mau siapa lagi? Seperti itu. Ini Ibu tunjukkan cuplikan berita ya terkait dengan tren dunia bisnis kecantikan itu seperti apa sekarang perkembangannya. Kalian dengarkan bersama ya. Seperti bunga yang terus mekar di musim semi, industri kecantikan di Indonesia terus bertumbuh meski di tengah berbagai tantangan. Tahun 2024 menjadi panggung bagi sektor ini untuk menunjukkan kilauannya berkat inovasi dan tren yang semakin dinamis. Dari inovasi produk lokal, perawatan kecantikan, pengaruh besar platform digital, hingga kampanye berkelanjutan, industri ini terus berkembang dan mengukuhkan posisi. Oke, tadi dijelaskan ya, kalau misalkan industri kecantikan itu merupakan sektor yang pertumbuhan ekonominya itu paling cepat di tanah air. Salah satunya yang paling tercepat di tanah air. Nah, ini ya. Jadi potensi pemanfaatan bahan baku lokal ini yang sekarang sering dikembangkan atau mulai dikembangkan oleh masyarakat. Ya, pertumbuhannya diproyeksikan selama sampai 5 tahun ke depan itu 3,9% per tahunnya. Oke, ini ya. Jadi pertumbuhannya dari tahun ke tahun, rekapan di tahun 2024, dari tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023, ini sangat signifikan pertumbuhannya. Meskipun di tahun 2020, 2021 itu masih kondisi ekonominya masih pandemi gitu ya. Jadi masih banyak, tapi industri kecantikan itu malah bertumbuh.
di tahun-tahun tersebut. Jadi memang industri kecantikan itu sangat menjanjikan, dan juga sekarang itu peluangnya makin banyak, pesaingnya juga makin banyak. Oke, jadi dari berita tersebut kita pahami kalau misalkan perencanaan bisnis itu memang harus kita lakukan, seenggaknya kita paham akan perencanaan bisnis seperti apa, arah kedepannya itu seperti apa. Kita juga bisa menganalisis pasar, persaingan kita itu nanti kalau kita membuka bisnis itu bagaimana gitu. Nah, ini adalah konsep kunci dalam sebuah perencanaan bisnis, yaitu yang pertama ada tujuan bisnis, yang kedua visi dan misi, yang ketiga ada analisis lingkungan dan analisis pasar. Ini bisa dilakukan dengan analisis SWOT dan juga analisis BMC atau Business Model Canvas. Kemudian ada strategi bisnis, ada rancangan pemasaran, ada perencanaan keuangan, ada operasional SDM, dan ada evaluasi dan perbaikan. Kita belajar mengenai strategi awal dalam penentuan sebuah tujuan bisnis. Jadi kita mulai dari segmentasi ya. Jadi dalam menentukan strategi awal penentuan tujuan bisnis, karena memang di sebuah perencanaan itu di awal kita menentukan dulu tujuan bisnis kita mau seperti apa. Itu kita memerlukan tiga komponen ini. Yang pertama adalah segmentasi, yang kedua targeting, yang ketiga adalah positioning. Di mana segmentasi itu terdiri dari 3 identifikasi, yaitu identifikasi geografis, demografis, dan psikografis. Setelah kita segmentasi itu, kemudian kita targeting, jadi kita milih. Jadi target usaha salon kita itu mau kita bidik yang siapa. Jadi mau memilih yang mana. Misalnya kalian menciptakan make up yang basisnya itu make up yang Barbie look misalnya, tapi kalian diminta untuk menciptakan make up yang natural, itu juga tetap bisa kan. Nah, tapi yang kalian citrakan itu yang Barbie look. Nah, itu sesuai dengan targetnya kalian seperti apa. Kemudian di positioning itu menciptakan image pada usaha kita, jadi biar terngiang-ngiang sama orang itu biar taunya, oh ya itu usaha ini gitu ya. Contohnya adalah Wardah halal dari awal. Jadi akhirnya kalian terngiang-ngiang sama slogan itu kan. Oh, kalau misalkan mau beli kosmetik, pas waktu ada Wardah nih ingetnya, oh ya ini aja deh, kayaknya kalau halal itu pasti aman, seperti itu kan. Positioning tersebut itu kan dilihat dari demografisnya, dari segmentasinya, di mana perusahaan Wardah itu adanya di Indonesia dan masyarakatnya itu mayoritas adalah Muslim gitu. Jadi mereka mentargetkan itu wanita-wanita atau masyarakat Muslim yang ada di Indonesia. Kemudian membuat positioning itu. Nah, sekarang dari sini coba kalian identifikasi ya tugas cara berkelompok. Nanti kelompoknya silahkan 3 orang, dan kalian mengidentifikasi segmentasi, targeting, dan juga positioning dari usaha yang ada di salon kampus Wates UNY. Jadi kalian melihat kira-kira kalian ingin menciptakan sebuah positioning atau brandnya itu yang seperti apa. Gitu ya. Jadi nanti silakan merapat 3-3, boleh dari sini, boleh ke belakang, juga terserah. Oke, untuk kegiatan kerja kelompok ini nanti selama 20 menit, dan nanti di akhir perkuliahan kalian mempresentasikan hasil dari identifikasi kalian. Oke, kegiatan kerja kelompok dimulai. Silahkan. Jadi ada dari kelompok 1 yang mana? Oke, kelompok 1 yang dari pojok ya. Dari kelompok 1 yang pertama itu geografis, Wates dan desa sekitarnya, Sentolo dan Pengasih. Yang kedua demografis, usia 18-35 tahun, perempuan, mahasiswa dan staf kampus. Psikografis, peduli penampilan, aktif di kegiatan kampus atau kerja, mencari perawatan rutin yang terjangkau. Targetingnya mahasiswa dan dosen perempuan UNY. Positioningnya salon kampus dengan pelayanan modern dan harga hemat, cocok untuk wanita aktif di lingkungan akademik. Oke, seperti itu ya dari kelompok 1. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1.
Kalau dari kelompok 2, ini untuk segmentasinya yang geografis itu ada di Wates Kota dan daerah sekolah menengah sekitar. Untuk demonstrasinya sendiri itu dari usia 15 sampai 20 tahun pelajar SMA dan SMK di domisili lokal. Kalau psikografisnya itu suka gaya kekinian, mengikuti tren TikTok dan Instagram. Lalu untuk targetingnya itu ada remaja putri SMA dan SMK yang sering datang ke Plaza UNY. Untuk positioningnya ini yaitu salon gaya muda yang trending dan fun, tempat nongkrong sambil tampil keren. Oke, terima kasih buat kelompok 2. Beri aplaus semuanya. Dari kelompok 3, untuk segmentasi geografis di Wates dan komunitas pasar tradisional di sekitar. Lalu demografis usia 30 sampai 50 tahun difokuskan ke ibu-ibu rumah tangga dan pedagang kecil. Lalu psikografisnya untuk yang praktis dan suka layanan sederhana namun berkualitas. Targetingnya ke ibu-ibu yang aktif di pasar atau kegiatan desa, dan positioningnya salon keluarga terdekat dengan layanan cepat, bersih, dan ramah di kantong. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Kalau untuk dari kelompok 4, di bagian segmentasi geografis, kampus UNY Wates dan area kos mahasiswa. Untuk demografisnya, yaitu usia 18-25 tahun, yaitu mahasiswa rantau. Untuk psikografisnya, itu hemat, menyukai layanan paket, dan juga butuh solusi praktis. Nah, untuk targetingnya, yaitu mahasiswa yang tinggal di sekitar kos kampus. Untuk positioningnya, yaitu salon paket hemat mahasiswa, tampil kece tanpa bikin dompet kecewa. Terima kasih buat kelompok 4. Beri aplaus sekali lagi. Oke, untuk kelompok 5 untuk segmentasinya itu yang pertama geografis itu lingkungan perkantoran dan desa wisata sekitar. Kemudian untuk demografisnya itu usia 25 sampai 40 tahun, ASN dan pekerja sektor pariwisata. Untuk psikografis itu butuh penampilan rapi untuk kerja atau acara formal. Kemudian untuk targetingnya itu pegawai ASN, karyawan hotel, dan pengelola desa wisata. Kemudian untuk yang terakhir atau positioningnya itu salon profesional dekat kantor, solusi elegan untuk penampilan kerja yang berkelas. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih untuk kelompok 5. Jadi untuk menciptakan sebuah strategi awal di dalam tujuan bisnis, khususnya ya kita identifikasi untuk salon Wates, salon vokasi Wates yang saat ini sedang berkembang, itu bisa dengan menentukan targetnya siapa. Gitu, dari sini bisa dipahami apa yang dimaksud dengan identifikasi, segmentasi, targeting, dan juga positioning. Bisa Ibu. Oke, bisa semua ya, bisa dipahami ya. Baik, karena semua mahasiswa sudah presentasi, semua kelompok sudah presentasi, kita akhiri untuk pertemuan di minggu ketiga ini, dan silahkan untuk tugas kalian, tugas identifikasi ini tadi, bisa kalian submit, bisa kalian kumpulkan ke Bismat ya. Jadi nanti langsung bisa dikumpulkan di Bismat, bentuknya boleh PDF, boleh juga PowerPoint. Jadi nanti bisa kalian kumpulkan paling lambat sebelum pertemuan di minggu depan ya. Jadi 1 hari sebelum pertemuan minggu depan kita Ibu sudah mendapatkan tugas-tugas kalian. Seperti itu dari pertemuan di minggu ketiga ini. Ibu akhiri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Demikian adalah video pembelajaran pada mata kuliah manajemen bisnis kecantikan, yang video tersebut diperuntukkan untuk memenuhi persyaratan penilaian PDD UKTPT Serdos 2025. Terima kasih.